Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ayyuhat tulab, kaifa halukum? Alhamdulillah akhirnya hari ini kita bisa bersama lagi untuk belajar bahasa Arab. Dan semoga kita semua dan orang-orang kita sayangi selalu dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang tarkib, yaitu lam nafiyah dan la nahiyah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga kita diberi kemudahan dalam mempelajari dan memahami materi kita hari ini. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit. Lam nafiyah dan la nahiyah di sini adalah termasuk ke dalam huruf jazm, yang mana huruf yang bisa menjazmkan suatu fi'il atau kata kerja yang tadinya kata kerja tersebut marfu, kemudian ketika dimasukkan huruf jazm ini maka dia berubah menjadi jazm, kayak gitu. Nah, jadi apa sih artinya lam nafiyah dan la nahiyah? Nah, lam nafiyah itu dia bermakna kontra atau negatif yang berarti belum atau tidak. Sedangkan la nahiyah dia bermakna untuk melarang, yang artinya adalah jangan. Jadi lam nafiyah artinya belum, dan la nahiyah artinya adalah jangan, kayak gitu. Yang lam nafiyah dia berfungsi untuk atau bermakna negatif gitu, sedangkan la nahiyah dia bermakna untuk melarang seorang melakukan sesuatu. Nah, contohnya di sini lam nafiyah, lam taqra'i Khadijah Al-Qur'an ba'da sholatil maghrib. Khadijah belum membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Yang kedua, lam arji minal madrasah. Saya belum pulang dari sekolah. Jadi ketika ditambahkan lam maka dia artinya belum gitu. Oke, contoh yang nahiyah sini ada la tashrabil khamra ya Fatimah. Janganlah kamu minum khamr ya Fatimah, wahai Fatimah. La tadkhulal baita qabla salam ya Hasan wa Husain. Janganlah kamu masuk ke rumah sebelum salam, wahai Hasan dan Husain. Kayak gitu. Nah, jadi lam nafiyah dan la nahiyah ini dia itu hanya bisa dimasukkan atau digunakan oleh fi'il mudhari aja gitu. Jadi ketika kita ingin membuat kalimat atau mengubah kalimat menggunakan la atau lam ini, ya kita hanya berpatokan kepada fi'il mudhari aja. Nah, coba kita lihat di tabel ini ya. Di sini ada sebelah kanan ada dhamir, kemudian ada fi'il mudhari, kemudian perubahannya ketika ditambahkan lam dan perubahannya ketika ditambahkan la. Nah, jadi setiap dhamir ini nih, nah kan kita lihat fi'il mudharinya tentu berbeda-beda. Makanya ketika ditambahkan lam atau la itu juga pasti mengalami perubahan yang berbeda-beda, kayak gitu. Nah, perhatikan. Jadi di perubahan yang terjadi ketika dimasukkan lam atau la ini, yang pertama adalah mengubah harokat akhir yang berharokat sukun menjadi merubah harokat akhir yang tadinya domah menjadi sukun, kayak gitu. Seperti kita lihat di yang wa ini, dhamir huwa yaf'alu, kemudian ketika dimasukkan lam dia menjadi yaf'al gitu, yang harokatnya domah menjadi sukun. Kemudian di dhamir hiya fi'il mudhari'nya taf'alu, kemudian ketika dimasukkan lam dia menjadi taf'al, kayak gitu. Nah, dhamir anta pun juga begitu, anta taf'alu menjadi taf'al, yang tadinya ana juga nih af'alu menjadi af'al, nahnu naf'alu menjadi naf'al, yang tadinya domah menjadi sukun. Itu yang pertama, dia harokat akhirnya yang tadinya domah menjadi sukun, yang pertama. Nah, yang kedua yaitu dia merubah menghilangkan nun pada kata terakhirnya. Kita lihat pada dhamir huma, dia kan fi'il mudhari'nya yaf'alani. Ketika dimasukkan lam dia menjadi yaf'ala. Apa yang hilang di sini? Nah, nunnya hilang kan. Yang di sini ada nun, di sini dia nggak ada nun. Tuh, jadi perubahan yang kedua yaitu menghilangkan nun, menghilangkan huruf nun pada
yang di terakhir, huruf terakhirnya. Begitu juga di domir ini sama taf'ala nih menjadi taf'ala gitu. Di domir antuma taf'ala nih menjadi taf'ala gitu. Di domir anti taf'alina menjadi taf'ali, antuma taf'alani menjadi taf'ala gitu. Nah ini di yang warna kuning ini itu perubahannya huruf nun di akhirnya dihilangkan. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Nah yang ketiga ini sebenarnya dia sama seperti yang kedua, hanya saja ditambahkan gitu. Yang ketiga, selain nunnya dihilangkan, dia juga ditambahkan alif di belakangnya. Seperti kita lihat di domir hum, dia yaf'aluna menjadi yaf'alu. Di sini ada nunnya kan, tapi di sini nggak ada. Nah, jadi di sini nunnya dihilangkan, kemudian ditambahkan alif. Kayak gitu. Itu berlaku pada domir hum dan domir antum. Taf'aluna menjadi taf'alu. Kayak gitu. Nah untuk domir hunna dan antuna nih dia tetap yaf'alna, ketika ditambahkan lam juga tetap menjadi yaf'alna gitu. Dia tidak berubah. Antuna juga taf'alna tetap menjadi taf'alna, seperti itu. Nah itu yang lam. Sebenarnya yang la ini perubahannya sama aja, kalian bisa lihat nih udah aku warnai dengan warna yang berbeda-beda. Tapi untuk la nahiyah ini hanya berlaku kepada domir mutakalim atau domir yang bisa diajak berbicara, seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, kayak gitu. Kenapa begitu? Karena logikanya ketika kita melarang seseorang, kita nggak bisa kan melarang dia gitu yang nggak ada di tempat. Kita hanya bisa melarang orang yang ada di depan kita gitu. Hei kamu gitu, jangan ini gitu. Gak mungkin dia tuh nggak kayak gitu kan, tapi kita ngelarang orang yang kita ajak bicara kayak gitu. Makanya di sini untuk la dia perubahannya di domir ini aja nih, yang sisanya nggak ada tuh yang untuk yang la. Tapi perubahannya sama, perubahannya seperti dihilangkan sukunnya, dihilangkan domahnya menjadi sukun, kemudian dihilangkan huruf nunnya, dihilangkan huruf nun dan ditambahkan alif, ya gitu, sama perubahannya. Hanya saja yang membedakan domir ya, domir yang berlakunya seperti itu. Nah oke, sekarang kita akan coba merubah kalimat gitu ya. Untuk kita akan pertama contoh yang untuk lam nafiyah dulu. Nah di sini ada kalimat yaktubu azizud dirosah. Aziz menulis pelajaran. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambahkan lam di sini? Maka kalimatnya berubah menjadi lam yaktub aziz ad-dirosah. Yang tadinya kita lihat nih, tadinya dia berharokat doma. Kemudian ketika dimasukkan lam, dia berubah menjadi sukun. Kenapa? Kan yaktubu itu merupakan fi'il mudhari dari domir huwa. Aziz itu kan dia laki-laki kan, kata gantinya. Maka perubahannya adalah harokat akhir fiilnya dari domah berubah menjadi sukun, kayak gitu aja, gampang banget kan. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua. Nah di sini ada kalimat yazhabuna ilal madrasati ma'an. Yazhabuna film dulu dari apa? Hum kan, ya mereka, jadi artinya adalah mereka pergi ke sekolah bersama-sama. Yazhabuna ilal madrasah. Kemudian ketika dimasukkan lam, maka kalimatnya berubah menjadi lam yazhabu ilal madrasati ma'an. Kita lihat di sini yazhabuna menjadi yazhabu. Nah, apa yang dihilangkan dan apa yang ditambahkan? Karena yazhabuna merupakan domir hum, kata kerja dari domir hum, maka perubahannya tadi aku bilang huruf nunnya dihilangkan dan ditambahkan alif di belakangnya. Nah, seperti ini jadinya. Ketika nunnya dihilangkan dan ditambahkan alif itu menjadi lam yazhabu ilal madrasati ma'an. Artinya jadi mereka belum pergi ke sekolah bersama-sama, kayak gitu. Artinya jadi kayak gitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh yang la nafiyah. Di sini ada kalimat yajlisu Ali alal kursi. Ali duduk di atas kursi. Nah,
ketika kita ingin memasukkan la atau kita ingin melarang si Ali nih buat jangan duduk di atas kursi, maka kalimatnya menjadi la tajlis alal kursi ya Ali. Jadi kalimatnya berubah, la tajlis alal kursi Ali, janganlah kamu duduk di atas kursi wahai Ali, kayak gitu. Nah, gimana perubahannya? Kita dari yajlisu jadi tajlis, coba gimana? Bingung gak? Dari yajlisu menjadi tajlis, jadi dia yang diubah bukan harokat akhir aja nih, tapi kok jadi dari yajlisu jadi tajlis. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi yajlisu alal kursi kan kalimat ini dia itu ini domira huwa ya, yajlis itu fi'il mudhari dari domira huwa. Kan tadi aku udah bilang ketika kita ingin melarang seseorang gitu, kita nggak bisa melarang dia, tapi kita hanya bisa melarang kamu gitu. Maka domir huwa ini kita ganti menjadi kamu. Jadi kayak gini. Pertama, domir yajlis itu kan adalah domir huwa kan, kata kerja yajlis itu kan huwa. Kemudian yang kedua, domir huwa ini kita ubah menjadi anta, menjadi tajlisu gitu. Yang ketiga, ketika ditambahkan la maka berubah menjadi tajlis. Jadi stepnya pertama kita cari tahu dulu nih domirnya apa. Yajlis itu kan domirnya huwa, kita nggak bisa nyuruh huwa kan, tapi kita bisa nyuruh anta. Jadi domira itu kita ganti ke sesama jenis nih. Kalau dia tunggal laki-laki maka kita juga ubah ke tunggal laki-laki. Kalau huwa kita ubah menjadi anta. Kalau hiya berarti kita ubah menjadi anti. Kalau misalnya domirnya huma berarti kita ubah menjadi antuma. Domira hum kita ubah menjadi antum. Kayak gitu perubahannya. Jadi kita hanya bisa memerintah atau melarang itu kepada orang yang bisa kita berbicara, kayak gitu. Makanya nah setelah kita tahu perubahannya nih, dari huwa kita ubah jadi anta. Nah kan domir kata kerjanya anta itu kan tajlisu ya, tajlisu kan. Nah ketika dimasukkan la maka harokat domahnya ini diganti dengan sukun, kayak gitu. Bisa dimengerti kan? Ini masih gampang kok. Jadi pertama ini dulu stepnya, kita cari tahu domira dulu apa gitu. Habis itu domira kita ubah ke domira yang bisa bicara. Kemudian cari tahu fi'il mudhari'nya apa. Setelah itu tentukan perubahannya, kayak gitu. Nah aku coba lagi ke contoh yang kedua. Di sini ada kalimat tajlisu, soalnya ada salah ketik ya, tajlisu Fatimah alal kursi. Fatimah duduk di atas kursi, masih sama kalimatnya, cuma orangnya aku ganti Fatimah menjadi la tajlisi alal kursi ya Fatimah, janganlah kamu duduk di atas kursi wahai Fatimah. Nah tadi kan Ali ya, sekarang Fatimah. Domira ganti nih, dari tajlisu itu dia merupakan kata kerja dari domir iya, yang mana si Fatimah ini kan merupakan dia perempuan kan. Kemudian ketika ditambahkan la dia menjadi tajlisi. Dari tajlisu menjadi tajlisi kan. Dari mana asalnya? Ya, sama kayak tadi. Jadi pertama itu kita tentukan domir dari tajlisu kan hiya nih, hiya. Habis itu hiyanya ini kita ubah ke anti, yang bisa diajak berbicara gitu. Nah domir dari tajlisu ini ketika menjadi anti maka menjadi tajlisina, fi'il mudhari'nya tajlisina. Kemudian yang ketiga, nah ketika ditambahkan la maka berubah menjadi tajlisi. Untuk domir anti tadi yang aku bilang, ketika di sini ada nun maka nunnya dihilangkan kayak gitu. Ketika ditambahkan la maka menjadi tajlisi aja gitu. Nah untuk tambahan Fatimah ini sebenarnya bisa kita taruh di depan juga nggak apa-apa, di belakang juga nggak apa-apa gitu. Bisa juga ya Fatimah la tajlisi alal kursi. Cuma kan masalahnya kan ada di fi'il mudhari'nya ini kan, perubahan fi'il mudhari'nya kayak gitu. Bisa dipahami kan? Sekarang kita coba latihan merubah dari suatu kalimat menjadi kalimat yang adalah la atau lamnya, yaitu. Nah sekarang kalimat ini yang pertama
anta tahtafilu binuzulil Quran. Kamu merayakan turunnya Al-Quran, nuzulil Quran. Untuk yang pertama ini kalimatnya kita tambahkan lam dulu ya. Nah, berarti terus dulu lam. Nah, tahtafilu di sini udah ketahuan ya, udah ada anta, jadi kita nggak perlu mikir lagi. Tahtafilu dia harokat doma, berarti perubahannya adalah merubah harokat doma itu menjadi sukun. Oke, menjadi tafil bin sulil Quran, kayak gitu perubahannya. Gampang kan? Jadi lam tahtafil binuzulil Quran, dari tahtafilu, dari yang harokat ada doma kemudian menjadi sukun. Nah, sekarang kita coba latihan yang kedua. Ini kita akan ubah dari kalimat ini, kita tambahkan huruf la di depannya, la ya. Jadi kita lihat dulu di sini, tashrobu ini kan dia merupakan kata kerja dari domir hiya. Nah, ada hiya. Maka hiya ini kita ubah dulu menjadi anti, dari tashrobu menjadi tashrobina, kayak gitu. Berarti kalimatnya menjadi la. Nah, tashrobina kan tashrobina nih, tashrobina. Ketika harokat di kata teh ada huruf nun, maka nunnya harus dihilangkan menjadi la tashrobi, itu nunnya dihilangkan, yang tadinya tashrobina jadi tashrobi. La tashrobil kohwah, wah ya Isya gitu. Janganlah kamu minum kopi wahai Aisyah. Nah, kayak gitu adik-adik. Jadi untuk la ini untuk domir aku bantu lagi ya. Jadi ketika dia domirnya tadinya hiya kemudian berubah menjadi anti, kemudian ketika domirnya huwa menjadi anta, ketika huma menjadi antuma, ketika hum menjadi antum, ketika hunna menjadi antuna gitu. Jadi yang bisa kita gunakan adalah domir atau kata ganti yang bisa diajak berbicara, kayak gitu. Nah, oke, jadi aku ingin memberikan sedikit kesimpulan. Jika kalian bingung kan gimana perubahannya dari huwa kemudian jadi anta kayak gitu, emang kalian bisa lihat ke tabel yang tadi aku kasih itu, patokannya dari situ. Nanti itu kan cuma yaf'alu yaf'alani, nanti kalian tinggal menyesuaikan aja dari kata kerja yang ingin diubah kayak gitu. Nah, emang sih sebaiknya kalian menghafal gitu supaya mudah, kayak udah langsung ikut di otak kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, mau lihat tabel pun juga nggak apa-apa. Nah, yang kedua untuk perubahannya, yang pertama tadi, jadi kalau misalnya harokatnya domah kemudian dia menjadi sukun, kemudian yang apabila di akhir ada nunnya kemudian nunnya dihilangkan, dan ada juga untuk domir hum dan antum setelah nunnya dihilangkan dia ditambahkan alif. Tapi untuk domir hunna dan antuna dia tidak berubah, yaf'alna tetap yaf'alna gitu, taf'alna tetap taf'alna ketika dimasukkan la atau lam. Nah, kemudian untuk la nahiyah, dia hanya bisa digunakan untuk domir yang bisa diajak berbicara seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Makanya ketika kita ingin merubah suatu kalimat itu yang tadinya gua, kita harus ubah dulu dia menjadi anta. Ketika dia hiya atau dia perempuan, kita ubah dulu menjadi anti, kayak gitu. Setelah diubah setelah diubah domirnya ke domir yang bisa berbicara, barulah di situ fi'il mudhari'nya kita ubah juga. Misalkan huwa tadinya kan yajlisu, ketika kita ingin menambahkan la, maka huwa ini harus diubah menjadi anta. Maka kata kerjanya dari
yajlisu menjadi tajlisu gitu. Nah, tajlisu ketika kita ingin memasukkan la, misalkan berarti dia kan harokat akhirnya domah, maka perubahan yang harus dilakukan adalah mengganti domah itu menjadi sukun, kayak gitu. Jadi itu cara-caranya untuk yang la nahiyah. Dan mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini karena sudah terlalu banyak. Jadi kalian bisa belajar pelan-pelan. Nah, kalau misalnya kalian masih bingung gimana-gimananya, kalian bisa tanya aja, nggak apa-apa, di komentar ini atau di e-learning, atau kalau misalnya malu bisa tanya pribadi di WhatsApp saya, nggak apa-apa. Jangan takut untuk bertanya. Nah, mungkin itu saja materi kita hari ini. Ada baiknya kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Oh ya, jangan lupa nanti kerjakan latihan ya di buku tulis, nanti akan aku berikan di e-learning. Semoga bisa mengerjakan. Kalau misalnya ada yang bingung boleh tanya. Jangan lupa untuk bertanya. Cukup sekian, syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.